Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Mandai. Kali ini di video kali ini saya akan membahas terkait bagaimana kita beriklan dengan Facebook Ads dan teknik-teknik yang biasa saya lakukan dalam beriklan di Facebook Ads, di mana teknik ini bisa ditiru dan langsung di copy paste karena ini sudah sering saya gunakan dan teruji. Oke. Jadi teman-teman bisa langsung praktek, tapi sebelum praktek ada beberapa hal yang dipersiapkan, yaitu pertama, teman-teman harus sudah punya website atau landing page biar cara beriklannya optimal, ya, landing page yang sudah ditanamkan oleh Pixel. Apa itu Pixel? Sudah dijelaskan di beberapa modul sebelumnya terkait Pixel, yaitu adalah satu source code dari Facebook, suatu kode yang ditanam oleh Facebook di website kita agar Facebook bisa membaca behavior, pergerakan dari pengunjung website tersebut, ya, website kita tentunya. Oke, jadi landing page sudah ada pixel, pastikan. Lalu segala elemen Facebook Manager sudah di-setup. Artinya ada pembayaran, verifikasi domain, dan sebagainya. Itu harus sudah dilengkapi dulu ya, sebelum kita mulai beriklan dan praktek. Lalu teman-teman harus sudah punya flow funnel customer. Funnel itu atau kita mungkin bisa sebut perjalanan customer tuh mau seperti apa sih gitu. Jadi mereka melihat iklan, lalu mereka masuk ke landing page ya. Apa beda landing page sama website? Landing page adalah bagian dari website ya teman-teman. Jadi jangan sampai bingung website itu apa, landing page apa. Website adalah eh, website adalah toko kita. Landing page itu ibaratnya selebaran flyer ya, yang menjual spesifik produk. Jadi kalau misalnya teman-teman punya toko bergerak di bidang fashion, ya fashion, produknya banyak, SKU-nya banyak, ada yang jualan topi, ada yang jualan jaket misalnya, atau ada yang jualan celana. Nah, landing page ini lebih spesifik untuk menawarkan suatu promo misalnya, ada promo beli jaket gratis topi. Nah, ini spesifik offer pakai landing page. Ya, kalau secara general mau lihat semua produknya ya ke homepage ya, website ya. Oke, kita balik lagi fokus ke landing page. Jadi dari ads mereka melihat klik landing page masuk ke tombol WhatsApp ya, habis itu mereka chatting dengan CS misalnya, lalu ternyata closing mereka transfer dan kita kasih halaman konfirmasi ya. Jadi di sini kita biasanya ini CTWA kita sebutnya, klik to WA ya, ads CTWA. Lalu ada juga full form kita menyebutkannya ya. Full form itu dari ads masuk landing page, langsung masuk add to chart, initiate checkout, add payment, atau ada juga beberapa yang menggunakan pixel lead, lalu masuk ke purchase ya. Setelah dia add payment, dia bayar, dia confirmation, dia masuk ke purchase. Purchase artinya di sini dia telah membayar ya, konfirmasi payment. Nah, ini biasanya full form ini biasanya website-nya sudah full e-commerce, bisa langsung bayar dan pesan dan bayar dan konfirmasi sendiri ya. Ya gampangnya mirip seperti marketplace. Jadi belanja, pesan, langsung check out, langsung bayar, langsung terkonfirmasi dan kirim ya. Nah, teman-teman pastikan sudah tahu mau pakai funnel yang mana. Setelah sudah tahu, teman-teman juga sudah mempersiapkan ad kreatif ya, dan juga telah meriset interest. Riset interest ini sangat penting kalau teman-teman baru pertama kali beriklan. Oke, jadi apa yang akan saya ajarkan di sini adalah saya tidak akan menjelaskan cara beriklan Facebook dari awal secara keseluruhan, tapi saya akan mengajarkan teknis best practice. Best practice apa ya bahasa Indonesianya itu teknik yang sudah biasa teruji ya dan biasa digunakan ya oleh para advertiser termasuk saya yang menghasilkan teman-teman ya. Jadi seperti teman-teman tahu bahwa Facebook kan objektifnya sangat banyak dan nggak semuanya dipakai ya.
Jadi ini dikasih cara untuk bisa pinter iklan Facebook, walaupun pemula tinggal copy paste saja cara ini, ya. Nggak usah bingung, nggak usah coba-coba, udah pokoknya copy paste saja cara ini, ya. Framework-nya seperti ini ya, kerangka kerjanya seperti ini semuanya. Jadi teman-teman silahkan tentukan mau pakai yang mana. Kalau nggak ada landing page, coba di googling banyak banget. Kemarin ada contohnya platformnya ada Berdu, ada Sejoli, dan masih banyak lagi platform-platform untuk membuat landing page ya. Jadi kalau mau iklan, mau optimal, tanam pixel di landing page biar kita bisa memantau. Kenapa? Karena nanti kita akan menggunakan sistem iklan retargeting ya. Jadi satu rahasia yang akan saya kasih tahu ke teman-teman bahwa uang terbesar itu bukan pada iklan targeting, teman-teman, ya. Jadi iklan targeting itu maksudnya apa sih? Iklan yang menargetkan cold audience, ya. Cold audience itu apa? Core audience. Core audience itu apa? Banyak banget ya istilahnya. Core audience itu apa? Di modul sebelumnya sudah dijelaskan. Core audience itu adalah audience yang kita riset di Facebook Audience Insight, ya. Interest-nya, behavior-nya, umurnya, page like-nya apa, itu core audience ya, yang sesuai dengan produk kita. Look alike audience adalah audience-audience yang sudah masuk berinteraksi dengan brand kita, lalu kita buat look alike ya, serupa, pemirsa serupa bahasa Indonesianya. Nah, kalau kita mau pakai retargeting, itu kita menargetkan warm audience. Artinya orang itu jauh lebih mudah di closing kalau brand tersebut sudah pernah dia lihat sebelumnya. Apakah dia pernah nonton videonya sebelumnya, atau dia pernah berinteraksi di postingan kita misalnya di IG atau Facebook, atau dia bahkan pernah sampai masuk ke website kita, ya, traffic view content. Nah, di sini saya tambahkan lagi audience warm plus. Warm plus ini apa? Jadi ini saya bedakan segmen audiensnya. Itu kalau warm di sini ya, jadi ada orang masuk website, kalau kita kembali sini, di sini nanti ditanamkan pixel view content landing page ini. Lalu kalau dia melakukan action tombol add to chart, ini biasanya kalau di landing page full form, kadang ada add to chart, kadang dia langsung loncat ke initiate checkout, lalu add payment, lalu purchase. Tapi biasanya kalau advertiser, kalau pakai CTWA, dia menanamkan tombol WA ini dengan pixel ATC atau lead ya, teman-teman. Jadi view content, lead atau ATC, lalu di sini purchase. Jadi hanya ada 3 pixel ya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, di sini OnePlus ini adalah audiens yang sudah berinteraksi dan di website, sudah masuk website dan sudah berpindah ke funnel berikutnya ya. Perjalanan dia setelah dia lihat, oh dia lihat website-nya, dia klik salah satu tombol dan pixel ini firing ya, menyala dan memberikan sinyal ke Facebook dan tercapture lah audiens ini. Nah, audiens ini kadang kalau ada saat sudah klik tombol, ada yang nggak nyampe purchase, teman-teman. Nah, ini kita bisa retargeting. Artinya dia sudah minat sekali, tapi bisa jadi pada saat dia mau melanjutkan proses funneling, ada disruption, ya. Ada disruption, ada gangguan. Bisa jadi misalnya emak-emak lagi mau check out, tiba-tiba anaknya nangis, handphone ditinggal, lupa. Nah, atau ada yang sambil main handphone, belanja gitu ya, pas lampu merah, pas lampu hijau, pas dia mau habis dia add payment info, habis dia isi submit form, dia klik submit, keluar invoice, mobilnya jalan, dia lupa tuh, dia belanja. Nah, di sini kita running iklan retargeting untuk mengingatkan ya, teman-teman. Nah, setelah itu saya akan memberitahukan funnel strategi yang biasa digunakan oleh saya dalam beriklan. Ini ada beberapa funnel ya. Funnel itu corong ya, bahasa Indonesia kayak corong gitu ya. Jadi kalau biasanya di awal saya menggunakan nomor 1, nomor 2 ya, karena pikselnya itu masih belum belum mateng ya sebutannya. Jadi kita memberikan makan Facebook audiens-audiens yang berinteraksi dan Facebook akan merekam audiens tersebut di pixel. Semakin banyak Facebook mendapatkan data orang-orang yang
berkunjung dan melakukan aktivitas di website kita, maka pixelnya makin matang, pixelnya makin pinter, algoritmanya membaca semakin pinter, dia bisa tahu karakter seperti apa yang suka berkunjung ke website kita, karakter apa yang suka berbelanja di website kita. Itu ultimate-nya ya, itu tujuan akhir kita. Nah, tapi untuk ke sana kita harus me mengajarkan pixel agar terbiasa. Jadi pertama biasanya saya running ke cold audience itu video view, ya ini dilakukan agar biaya di awal itu nggak terlalu mahal ya teman-teman. Kalau teman-teman langsung running iklan konversi di awal pasti akan tinggi ya, walaupun lama-lama akan turun, tapi di awal akan tinggi ya. Jadi saya menyarankan untuk running iklan video view dulu atau traffic di awal ya. Setelah video view di running, dia akan membentuk custom audience. Nah, teman-teman akan bentuk custom audience-nya ya, 50% yang menonton video ya. Jadi nanti saya akan coba praktekkan di funnel pertama ini. Jadi video view, lalu warm traffic ya, maksudnya kita setelah running video view, kita running campaign berikutnya adalah campaign traffic, retargeting custom audience yang menonton video view ini ya. Lalu setelah itu retargeting jalan, ada yang closing, ada yang sampai pixel add to chart, initiate checkout, atau sampai payment info. Tapi belum melakukan pembayaran, kita retargeting lagi dengan campaign objective reach. Oke? Nah, kita langsung praktek untuk funneling yang pertama. Ya, jadi kita buka. Oke, nah pertama teman-teman kita buka adalah ini bentuk ad manager-nya ya. Lalu kita pilih video view. Dan kita klik continue. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita berikan nama, biasanya saya singkat, katakanlah VV. VV ya, VV itu video view ya teman-teman. Nah, di sini ada menu CBO. CBO ini adalah fitur baru dari Facebook. Saya belum menyarankan teman-teman untuk di awal pakai CBO, tapi kalau mau coba nggak masalah. Karena ini fitur baru cenderung belum terlalu optimal ya, dikhawatirkan. Tapi kalau mau dicoba boleh. Apa bedanya CBO dan ABO? ABO itu Ad Set Budget Optimization ya. Kalau CBO kita setting budget di level campaign. Kalau di ABO ya, yang standarnya ini adalah ABO, Ad Set Budget Optimization, ini setting budgetnya berada di level ad set. Ya, jadi kalau struktur iklan tuh ada campaign, ada ad set ya, atau apa ya bahasa Indonesia, saya nggak pernah buka pakai bahasa Indonesia nih. Campaign, ad set, dan ads ya. Nah, ad set ini di mana teman-teman akan men-setting targeting audience teman-teman ya. Misalnya ini bisnis saya jualan produk bayi. Oke, kita bisa memberikan nama ad set-nya interest satu katakanlah budget testing di awal untuk video view katakanlah di 50.000 ya, 50.000. Nah, ini kita untuk mengkolek data orang yang interest dengan produk kita. Lalu kita di sini berikutnya adalah men-setting target audience. Oke, di sini ada dua tipe budget, teman-teman. Ada daily budget, ini budget yang di-spend harian, dihabiskan harian. Ada lifetime budget, jadi ini sekalian kita setting, misalnya kita mau iklan 1 bulan ini 10 juta, ya udah kita masukin lifetime budget 10 juta dan kita setting start date-nya dan end date-nya, seperti itu. Nanti tiap hari akan spending berapa, Facebook yang akan mengatur. Intinya dalam periode waktu tersebut kita akan spending kalau lifetime budget sebesar 10 juta misalnya atau 5 juta gitu ya.
Nah, kalau daily budget ini lebih lebih biasa digunakan oleh para advertiser karena mmm, untuk testing dan untuk scale up itu lebih mudah, ya. Oke, kita setting biasanya fase testing di 50.000. Nah, untuk fase testing, kalau video, saya biasanya running 4 hari sampai 6 hari, ya, katakanlah 3 hari, lalu kita bikin audiensnya. Ya, katakanlah teman-teman sudah meriset produk teman-teman, kalau ini produknya adalah peralatan dan pelekaman bayi, tentunya yang banyak itu adalah wanita. Ya, dan berdasarkan data pembeli yang sudah saya punya, rata-rata yang membeli umur 24 dan sampai 40 ya, teman-teman. Oke. Nah, ini teman-teman kalau ada ini detail targeting ini untuk interest ya. Jadi katakanlah karena produk bayi, saya coba brand produk bayi, Johnson& Johnson ya, Johnson& Johnson misalnya. Nah, tipsnya adalah kalau teman-teman mencari audience, itu cari potential reach 1,5 sampai 2 jutaan ya. Jangan sampai 3 juta atau di atas itu karena akan, menghasilkan biaya yang cukup mahal ya. Nah, di sini teman-teman bisa exclude, apa sih exclude ini? Mengkecualikan ya. Jadi kalau exclude biasanya saya meng-exclude ini, 2G. Jadi saya mau audiens yang handphonenya itu lemot, saya exclude nih. Jadi biar kalau masuk landing page itu nggak terlalu lama loading dan mereka akhirnya keluar ya. Nah, kadang nih saya narrow satu kali, saya pilihin audiens yang koneksinya bagus. Saya pilih 4G dan juga saya pilih Wi-Fi. Narrow apa? Artinya orang yang suka dengan Johnson& dan Johnson ya, dan juga punya koneksi 4G atau terkoneksi dengan Wi-Fi. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman ada 2 juta audiens, tadi 2.600.000 sekarang jadi 2 juta. Oke. Ini sudah cukup baik. Ini detail targeting jangan di-checklist, di-uncheck. Kalau kita checklist, audiensnya akan jadi besar sekali teman-teman, 24 juta ya. Jadi kita uncheck. Nah, di sini ada potential reach. Jadi per hari estimasi Facebook akan iklan teman-teman akan menjangkau 5.000 sampai 14.000 unique user. Nah, untuk placement, saya biasanya klik manual placement. Lalu ini saya setting di mobile saja. Dan juga placement-nya saya biasanya Messenger, Audience Network saya matikan, Facebook saya matikan, dan saya cuman checklist yang Facebook Newsfeed, teman-teman. Nah, tapi balik lagi teman-teman, ini tergantung produk dan target audiens teman-teman. Di sini saya sudah punya data bahwa Sada Baby ini audiensnya paling banyak di Instagram, jadi saya Facebook cuma di newsfeed atau bahkan saya beriklan tidak memasukkan Facebook. Karena datanya pembeli paling banyak melalui Instagram. Nah, ini bisa teman-teman lakukan kalau teman-teman sudah punya data pembeli, jadi iklannya biar lebih efektif ya. Nah, setelah itu di sini pilih TruePlay. TruePlay ini adalah Facebook akan memaksimalkan mencari audiens yang mau menonton video teman-teman sampai 15 detik minimal ya. Ini akan dioptimisasi di sana ya. Oke, cost control dibiarkan saja, ini bidding-nya. Lalu kita next. Dan juga nah, di sini pastikan kalau teman-teman ada placement di Instagram, connect ke Instagram teman-teman, lalu misalnya video 1 ya, kita berikan nama video 1, dan kita bisa pilih create ad. Di sini ada 3 pilihan, create ad, pakai post yang sudah terposting, atau pakai Creative Hub Mockup. Ini saya jujur belum pernah menggunakan ini, ya, saya biasanya ini dan ini. Lalu kita add video. Nah, di sini saya sudah pernah
mengupload video ya, video yang saya buat, katakanlah ini. Nah, tipsnya adalah teman-teman usahakan mempunyai kreatif video yang bagus dan juga, minimal di 1 menit ya. Ini ada video inilah katakanlah, atau ini ya, saya pilih. Nah, di sini ini rasionya, nanti kalau masuk di Instagram Story atau Facebook Story kan seperti ini kalau masuk di feed ya. Lalu kita done saja. Oke. Nah, di sini tipsnya adalah, eee, 1, 2 baris pertama ini adalah headline teman-teman. Usahakan headline-nya sangat menarik, dan juga mengundang orang untuk berhenti scrolling ya, di sini. Nah, di sini saya sudah ada beberapa caption yang saya pernah gunakan, kita persingkat, untuk mempersingkat kita pakai saja di sini. Oke, jadi saya pindahkan ke atas. Nah, jadi kalau terlihat di awal, itu akan tulisannya, "Jangan asal pilih bedong bayi mams, bisa bahaya." Nah, itu biasanya menarik perhatian, clickbait ya sebutannya. Nah, di sini saya ada klik call to action namanya, mengajak untuk audiens yang melihat ini melakukan aksi. Aksinya apa? Karena ini video, kita aksinya adalah tonton video ini lalu klik more untuk pelajari lebih lanjut gitu ya. Lalu kita tambahkan, URL website. Website-nya apa? Misalnya di sini, masukkan, landing page teman-teman ya. Lalu tombolnya mau apa? Nah, paling aman adalah learn more atau bahasa Indonesia apa ya, selengkapnya ya teman-teman. Maaf saya harus minum dulu. Ya, jadi di sini learn more, dan kalau teman-teman sudah punya pixel, pastikan di sini, pikselnya nyala, terpilih, agar bisa terekam ya aktivitas, melalui iklan ini. Kalau sudah, silakan teman-teman klik publish. Oke, mudah sekali, cara membuatnya. Nah, setelah teman-teman running iklan ini, ya, teman-teman meng-capture audience-nya, ya, membuat satu custom audience, teman-teman. Oke, kita tunggu dulu ini selesai. Nah, ini ya, seperti ini. Oke. Nah, ini kebetulan saya sudah punya campaign yang saya buat untuk retargeting. Jadi, eee, dan ini iklannya lagi running, ini iklan kemarin tanggal hari ini ya, 5 Februari. Jadi saya, running iklan traffic, tapi targeting-nya adalah, sebentar, lagi loading. Nah, di sini saya menargetkan audiens-audiens yang sudah hangat ya, audiens-audiens yang sudah hangat, dan juga siapa aja target audiensnya kita buka. Oke. Nah, di sini saya menargetkan orang yang berinteraksi dengan akun Instagram saya dalam 10 hari ke belakang, ya. Lalu yang mengunjungi website, eee, sadababy.id dalam 15 hari, dan juga yang buka IG Shop, yang melihat dan simpen atau buka shop page-nya dalam 30 hari. Ada yang saya running iklan IG story di akun saya, dan itu saya
tarik custom audience-nya yang melihat iklan IG story tersebut, saya tarik datanya dan saya tembak dengan iklan ini, ya. Lalu video engagement itu tadi saya running video view, tapi yang ini saya campaign-nya bukan video view, engagement, yang menonton video dengan dalam 15 detik pertama video atau minimal sampai 50%. Nah, itu saya tarik datanya, saya minta Facebook tembak lagi dengan iklan yang ini ya, di dalam objektif ini, ya. Jadi ini muncul terus ya. Sampai apa? Sampai mereka beli, ada purchase 30 hari, ya. Jadi ini di-exclude. Jadi kalau katakanlah si A berinteraksi dengan IG ya, dalam 10 hari terakhir, tapi dia sudah belanja Sada Baby ya, artinya dia nggak akan kena lagi sama iklan. Saya ingin mengkecualikan orang-orang yang sudah beli dalam 30 hari ke belakang ya. Lalu saya di sini tetap setting umurnya 24-40 dan placement-nya saya hanya Instagram only ya. Di sini estimasi dengan budget yang saya setting 100.000 per hari, ada 10 sampai 28 landing page. Kita lihat hari ini ada 23 landing page ya. Dengan biaya per satu orang lihat satu landing page itu di angka 3.389. Oke, jadi ini adalah strategi funneling, teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin mempunyai campaign yang optimal dan menghasilkan penjualan. Ini kuncinya. Ya, jadi karena audiens yang kena iklan teman-teman itu nggak langsung beli dengan satu kali lihat iklan langsung beli. Ada seperti itu, tapi nggak banyak. Terutama di zaman sekarang, advertiser Facebook makin banyak yang menargetkan audiens seperti yang teman-teman targetkan. Artinya kita tidak bisa lagi main langsung hajar ya, hajar targeting langsung closing. Kecuali teman-teman sudah punya pixel yang matang, contohnya hari ini nih saya running iklan conversion, purchase, langsung pixel optimisasi dan ada purchase 2. Biaya per satu purchase-nya 33.000 dengan omset yang dihasilkan. Ini iklan budget tipis-tipis teman-teman karena stoknya juga nggak terlalu banyak. Oke, saya tukar dulu dashboard-nya. Jadi teman-teman, apa yang saya ajarkan adalah ilmu yang saya praktekkan juga. Jadi nggak jual ludah ya teman-teman. Nah di sini dapatkan konversi sebanyak omset 538.000 ya. Dari 2 purchase ini menghasilkan omset segini, ROAS. ROAS-nya itu biaya omset yang dihasilkan dibagi biaya untuk mendapatkan satu penjualan, itu dapat angka ini. Artinya dengan mengeluarkan biaya sebesar 66.000 sekian, mendapatkan omset segini, berarti 8 kali lipat ya. Ibaratnya kalau ROAS-nya 8, keluar duit iklan 1 perak, baliknya 8 perak gitu teman-teman. Atau keluar duit iklan 1.000, baliknya 8.000. Simpelnya gitu teman-teman ya. Semakin besar angka ROAS berarti semakin tinggi cuannya gitu ya. Nah, itu sekilas terkait funneling juga ya, dan membuat audiens di mana di sini sudah diajarkan juga di video sebelumnya ya. Jadi audiens teman-teman itu bisa dilihat di audiens sini, audience manager. Agak loading sedikit, mohon bersabar. Oke, nah di sini adalah audiens yang saya tembak untuk retargeting ya. Nah, bisa teman-teman lihat ada 5.100 audiens selama 30 hari ke belakang yang melihat IG story video
True Play ya, IG Story yang 15 detik, True Play itu 15 detik. Jadi melihat IG Story itu sampai habis tanpa dia skip. Nah, audiens ini yang saya tembak iklan lagi, berulang-ulang sampai mereka akhirnya tertarik dan beli. Ya, begitu juga dengan yang sudah berkunjung ke shop ya. Ini ada yang engage sama Facebook di bawah 1000 karena saya nggak aktif di Facebook. Nah, ini yang ada lagi video packing nih, IG Story nih juga ya. Ini video engagement yang 50% nonton ada 11.000, ini kita bisa bikin custom audience atau lookalike audience. Ini artinya mereka minat dengan produk kita karena menonton sampai video 50% dari total video. Misalnya 1 menit, berarti dia nonton sampai 30 detik gitu, teman-teman. Lalu ini ada visit profile 30 hari ke belakang, ada 15.000, ini saya bisa retargeting juga untuk testing apakah lumayan convert atau tidak. Nah, jadi teman-teman di sini membentuk custom audience-nya, lalu teman-teman gunakan untuk retargeting. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah pixelnya sudah matang, ya, teman-teman bisa langsung menargetkan conversion targeting. Ini biasanya saya gunakan kalau cuma lumayan pixelnya sudah banyak firing, saya gunakan. Jadi di awal langsung tembak cold-nya pakai campaign conversion, ya. Lalu retargeting kembali dengan conversion juga. Tapi beda campaign, jangan satu campaign ya teman-teman. Ya, ini akan saya coba demokan bagaimana men-setting iklan konversi. Ini saya matikan dulu karena ini tadi adalah demo. Jadi teman-teman, beriklan di Facebook itu kalau teman-teman sudah memahami logik dan analoginya, itu sebenarnya teknis itu lebih mudah ya teman-teman. Karena funnel itu dibuat untuk mengidentifikasi audiens teman-teman sudah berada di sales proses yang mana. Ya, dengan simpelnya seperti ini. Funnel itu tugas teman-teman adalah bagaimana menggerakkan audiens itu untuk pindah dari satu funnel ke funnel lainnya. Dari yang dia cuma view konten, akhirnya dia mau jadi sampai purchase misalnya. Atau yang nyangkut di add to chart bisa sampai add payment info, lalu kita follow up dan purchase. Nah, itu fungsi dari funnel ya, dan tujuan goal kita dalam beriklan. Oke? Nah, kita coba bikin satu iklan konversi, saya akan mendemokan. Katakanlah teman-teman sudah pixelnya sudah firing sudah cukup baik ya, sudah banyak. Lalu kita buat satu iklan konversi. Tampilannya sama kurang lebih ya. Lalu katakanlah saya biasanya menaruh conversion ya, atau teman-teman kalau mau mudah mungkin bisa CV gitu ya. Lalu saya taruh di sini optimisasi pixelnya. Misalnya saya mau optimisasi di purchase ya, saya taruh pur. Terus audiensnya kalau interest saya taruh interest ya. Atau kalau misalnya look alike saya taruh LAA misalnya lead misalnya. Terus berapa persen saya tulis 1% misalnya. Ini nama campaign ya. Atau biasanya saya LAA doang, nanti di ad set-nya saya taruh keterangannya. Nah, di sini sama seperti tadi. Habis itu kita klik di sini, new ad set. Kalau teman-teman sudah punya data custom audience yang cukup baik, ya, teman-teman saya menyarankan untuk menggunakan lookalike audience, terutama kalau teman-teman sudah punya data pembeli sebanyak 400 ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya existing bisnis tapi baru menggunakan Facebook dan sudah punya database yang banyak, teman-teman kumpulkan data tersebut, nama, nomor telepon dan juga email, taruh di Excel lalu upload jadi custom audience ya. Dan itu bisa dibikin lookalike ya. Lookalike, jadi menargetkan orang yang mirip dengan yang sudah belanja di kita. Oke. Nah, conversion event. Tadi nggak ada ya kalau video view. Di sini ada conversion event. Di sini ada banyak pixel, ya. Balik lagi ya ke funnel kita. Kita pakai funnel yang mana? Kalau teman-teman pakai CTWA, biasanya optimalkan funnel di
tombol WA. Misalnya tombol WA kita tanam ini lead atau add to chart, berarti kita menargetkan add to chart, ya. Nah, kalau dalam landing page saya, di landing page saya, itu saya menanam pixel view content pada saat terbuka, ya, di sini. Ya, di sini ada view content, ini ada Facebook Pixel Helper-nya, bisa kita lihat, ada firing, view content. Nah, habis view content, mereka yang menekan tombol ini, ambil promo ini sekarang, ini akan firing add to chart. Kita lihat, kadang Pixel Helper suka error, nggak keren. Nah, ini ada add to chart nih, teman-teman. Add to chart, lalu kalau klik proses barang, itu dia akan firing initiate checkout. Nah, ini contoh yang full form ya, teman-teman. Jadi, customer-nya secara mandiri membeli, memilih produk dan membeli. Ya. Nah, ini ada initiate checkout, ya, terus dia beli. Ya, mirip experience-nya, pengalaman belanjanya seperti di marketplace ya. Oke, jadi kalau di awal Facebook menyarankan untuk optimisasi pixel, conversion event-nya itu yang sudah firing lebih dari 25 dalam seminggu, di mana teman-teman bisa mengecek tersebut, teman-teman bisa ngecek di Event Manager, ya. Klik Event Manager, lalu teman-teman lihat, ini saya tutup dulu biar nggak loading-nya lama. Teman-teman bisa melihat Event Manager, di situ pixel yang firing itu berapa lama sih, gitu ya. Oke, jadi teman-teman mau optimisasi itu, teman-teman cek di Event Manager, dashboard-nya seperti ini untuk melihat pixel, lalu kita pilih periode waktunya itu di, oh ternyata saya baru tahu nih, habis ada update iOS, pixelnya reset nih teman-teman. Jadi kita cuma nggak bisa sampai 28 hari, cuma bisa 14 hari. Ya, jadi di last 7 day, kita lihat 7 hari ke belakang, apakah pixel yang sudah firing paling bagus sih 50 ya. Ternyata add to chart sudah firing 85 kali. Oke, berarti iklannya kita optimisasi dulu di event add to chart ya, teman-teman. Setelah optimisasi add to chart nanti banyak yang sudah klik initiate checkout, nah bisa pindah ke optimisasi konversi ke initiate checkout, dan kalau sudah banyak yang purchase, seminggu udah 40 purchase firing, 50 purchase, bisa dioptimasikan di event purchase ya. Jadi ini kita add to chart dulu, pilih, dan kalau untuk testing conversion saya biasanya di angka 70 ya, kalau mau 100 juga bisa. Cuma saya menyarankan budget yang cukup terjangkau dan kita siap kalau ternyata campaign tersebut kurang optimal dan kita sudah mengeluarkan biaya gitu ya. Jadi saya menyarankan 70, 100, ada juga kadang 150. Ya, ini kita taruh 100.000, lalu karena saya sudah punya data, saya taruh lookalike audience. Biasanya yang paling bagus lookalike itu adalah lookalike dari database pembeli. Nah, saya sudah upload di sini lookalike database pembeli 1%, saya pilih, dan juga yang saya sesuaikan itu biasanya umur 24 sampai 40. Lalu saya pilih woman, dan ini jangan lupa di-uncheck ya teman-teman. Ya, ini audiensnya karena custom audiensnya sangat spesifik dan berkualitas, jadi audiensnya makin kecil ya teman-teman. Nanti bisa dibesarkan lagi untuk scale up di 3% misalnya,
lookalike audience-nya. Sama, ini juga saya manual placement, saya pilih desktop, dan juga ini Messenger saya matikan, audience network saya matikan, Facebook saya matikan, karena ya kembali saya tadi sudah jelaskan, saya udah tahu pembeli terbanyak di Instagram. Nah, di sini ada optimization untuk ad delivery, ya. Value ini kalau teman-teman sudah cukup lama beriklan atau sudah verifikasi akun, jadi ini kita bisa menargetkan audience dengan parameter kita cari ROAS-nya berapa ya. Mau ROAS-nya 5, nanti Facebook carikan orang yang biasanya belanja dan bisa menghasilkan ROAS 5 kayak gitu ya. Tapi kalau di sini kita conversion kita pilih dulu ya, ini kosongkan. Jadi ini auto bidding dan kita pilih next. Ya. Jadi seperti ini teman-teman, selebihnya sama saja seperti dengan yang tadi sudah saya demokan untuk pilih ads-nya seperti apa dan cara seterusnya ya. Nah, katakanlah ini kita pakai existing post ya. Jadi teman-teman bisa pakai existing post. Kelemahannya existing post, kita nggak bisa pilih, kita nggak bisa ganti copywriting ya. Misalnya kita pilih Instagram, postingan, kita pilih yang like-nya banyak, engagement-nya banyak. Ya, misalkan ini postingannya mau saya boost untuk konversi, lalu kita pilih learn more ya, selengkapnya. Jadi CTA button ini yang paling familiar itu adalah paling biasa banyak digunakan adalah selengkapnya dan paling aman ya. Kenapa paling aman? Karena beberapa customer itu CTA itu seperti perintah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya perintahnya itu terlalu komitmennya terlalu tinggi, kadang orang males untuk klik tombol tersebut. Misalnya belanja sekarang gitu ya, CTA button-nya. Kadang orang juga kan saya belum mau belanja, pengen cari tahu doang. Ya udah deh, nggak usah klik dulu. Nah, tapi kalau kita klik CTA button-nya selengkapnya, nah itu secara implisit kita mengajak mereka untuk cari tahu lebih banyak yuk, klik sini gitu ya. Jadi akhirnya mereka yang tadinya ini ya udah iseng deh pengen lihat selengkapnya, mereka lihat penawaran di landing page kita ternyata bagus, jadinya beli kayak gitu ya, teman-teman. Ya, masukkan alamat URL landing page teman-teman, lalu klik publish dan sudah selesai. Ya, ini saya back karena ini cuma demo. Saya publish draft item dulu, baru nanti saya cancel ya. Jadi seperti itu teman-teman, untuk beriklan di Facebook nggak ada cara yang gimana-gimana ya teman-teman. Selama teman-teman punya produk yang memang dibutuhkan market, teman-teman punya offering yang bagus di landing page dan harganya juga bersaing, harusnya teman-teman itu bakalan punya iklan Facebook yang menghasilkan ya. Mungkin selama ini teman-teman beriklan tapi boncos, mungkin salah objektif, salah cara beriklan dan juga produknya kurang bagus. Makanya di Jobs saya membuatnya dengan terstruktur. Jadi tidak langsung teknis beriklan, tapi kita harus membetulkan dulu di basic dan fundamentalnya. Kita harus punya produk yang bagus, produk yang dibutuhkan market, produk yang menjadi solusi dari audiens yang kita targetkan, dan harusnya kalau kita iklankan, nggak perlu harus gimana-gimana, itu pasti laku. Nggak ada teknik-teknik yang susah, ngejelimet, ya udah, selama offering kita bagus, dengan teknik FAB, feature, advantage, benefit misalnya, dan kita sudah tahu cara teknis beriklan, cara targeting dan retargeting, harusnya iklannya pasti profitable. Oke. Nah, teman-teman, itu adalah demo dari cara yang saya biasa gunakan untuk beriklan di Facebook. Selama hampir 1 jam saya jelaskan. Teman-teman tinggal copy paste saja cara ini ya. Dan juga di video berikutnya, saya akan mengupas bagaimana
tips untuk mempunyai CTRL iklan, CTRL-link iklan. CTRL-link itu adalah metrik di mana orang melihat iklan dan klik sampai ke landing page dan melihat offering kita. Semakin tinggi, itu semakin bagus. Biasanya kalau beriklan di Facebook, standarnya di angka 1,5%. Nah, saya bisa bikin sampai eh, wah udah terhapus ya CTR link-nya. Jadi karena saya tidak beriklan di Facebook, jadi CTR link di Instagram dan Facebook berbeda teman-teman ya. Biasanya kalau di Instagram 0,5 sampai 1% aja udah bagus, tapi kalau di Facebook bisa di atas 1,5% itu benchmarknya, standarnya. Jadi kalau teman-teman di bawah itu artinya iklan offering teman-teman itu nggak terlalu bagus, harus diperbaiki cara beriklannya. Nah, saya akan mengajarkan bagaimana biar iklan teman-teman itu clickable-nya tinggi, ya, dilihat dan diklik tinggi, akan saya jelaskan di video berikutnya. Lalu ada tips dan trik bagaimana memilih kreatif agar algoritma Facebook membaca itu adalah kreatif yang bagus, sehingga ad relevansinya jadi tinggi dan juga mempengaruhi hasil dari iklan teman-teman ya. Jadi Facebook punya namanya ad relevansi ya. Di sini kalau buka di level ads itu ada, nah ini nih, ini namanya ad relevansinya nih teman-teman. Nah di sini saya ratingnya above average semua, makanya saya bisa dapat purchase. Quality rankingnya above average, engagement rate ranking above average, conversion rate ranking above average. Nah, ini saya akan ajarkan nih bagaimana tips dan trik biar algoritma Facebook membaca ini dengan bagus sehingga kita bisa punya hasil yang baik ya. Itu yang kedua. Lalu strategi retargeting dengan memaksimalkan ad kreatif yang bisa membuat audiens kita terkejut dengan iklan kita dan akhirnya bisa closing beli ya. Lalu yang keempat adalah cara agar customer itu secara psikologi emosionalnya terpengaruhi dengan iklan kita, akhirnya jadi beli gitu teman-teman ya. Nah ini ada caranya nih, tips and triknya. Itu cara yang keempat. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan dan memberi bocoran hidden interest ya, hidden interest. Jadi interest-interest yang terselubung dan juga cara narrowing yang kita bisa gunakan dan juga cara lookalike audience yang kita bisa gunakan selain yang saya sudah jelaskan tadi agar kita bisa menargetkan audiens yang jauh lebih berkualitas dibanding kita hanya menargetkan interest biasa. Oke, jadi itu aja videonya sudah mau hampir 1 jam. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai detik ini. Ya, teman-teman bisa langsung mempraktekkan apa yang saya ajarkan di sini. Jika ada kesulitan bisa menghubungi saya dan juga tim ya. Untuk itu saya akhiri video ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada hal yang masih kurang. Mohon maaf dan harap maklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.